Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para jemaah Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai ta'lim kita, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa kepada Allah melalui tawassul kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim walhamdulillahi rabbil
Gimana kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga bapak ibu kita semua senantiasa terus diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, diberikan oleh Allah keberkahan dalam nikmat umur yang panjang. Mudah-mudahan dengan sebab hadirnya kita di pengajian, segala dosa dan kesalahan kita oleh Allah diampunkan. Segala kesusahan kita oleh Allah dimudahkan. Segala hajat-hajat kita oleh Allah dikabulkan. Segala bentuk penyakit yang ada dalam diri kita mudah-mudahan oleh Allah segera disembuhkan. Juga untuk keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, guru-guru kita yang sedang sakit, segera mudah-mudahan oleh Allah diangkat penyakitnya, dihindarkan dari segala musibah dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Di antaranya wabil khusus adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat kesehatan. Dengan nikmat yang telah Allah berikan, kita bisa hadir memenuhi kewajiban yang Allah sudah tetapkan. Dengan dorongan iman yang sudah Allah berikan, kita bisa hadir salat subuh berjamaah. Sambil menunggu kewajiban berikutnya, kita thalabul ilmi, mencari ilmu agama. Mudah-mudahan julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamussu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min idki alfi raqabatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang duduk di majlis ilmu agama khususnya, dia walaupun hanya sesaat doang, kagak bawa pulpen, nggak nyatet apa-apa, modalnya cuma satu, modalnya jiping doang. Tahu jiping apa, Pak? Ngaji kuping. Sudah mah kita modalnya jiping, kadang masuk ke kanan, langsung keluar dari telinga yang kiri. Sudah mah kita modal jiping, terkadang sambil pelor, udah mah nempel molor. Tapi kata Nabi itu jauh lebih utama di mata Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kita membebaskan sebanyak 1000 budak, Pak. Di zaman jahiliyah, orang yang membebaskan beberapa budak, di samping dia akan mendapatkan posisi yang mulia di hadapan Allah Ta'ala, ini menunjukkan orang ini adalah orang yang dermawan, Pak. Orang yang banyak hartanya, pasti dia ingin menggunakan hartanya bagaimana memerdekakan orang, biar dia tidak terbelenggu dengan keputusan dan ketentuan dari majikan. Satu aja kala itu mendapatkan posisi yang mulia di hadapan Allah Ta'ala. Apalagi 1000 jumlahnya. Kalau satu budak dihargain dengan 1 ekor unta, 1 unta harganya 40 juta, dikalikan aja dengan 1000 budak yang kita bebaskan. Kalau kita nominalkan dalam bentuk rupiah, berapa miliar kita sudah sodako hanya duduknya kita di majlis pengajian. Alhamdulillah. Hadirin Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah keterangan hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang diriwayatkan oleh seorang sahabat junior. Sahabat ini bernama Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As.
seorang sahabat yang masuk ke dalam kategori al-ibadullahil arba'ah. Nama-nama Abdullah yang 4. Siapa aja? Yang pertama ada Abdullah bin Umar. Yang kedua ada Abdullah bin Zubair. Yang ketiga ada Abdullah bin Abbas. Dan yang keempat ini adalah Abdullah bin Amr bin As. Yang nama aslinya adalah awalnya Al-As. Ketika beliau sudah masuk ke dalam agama Islam, usia sangat muda, usia 17 tahun masuk ke dalam agama Islam, dirubahlah namanya. Karena Al-As itu identik dengan nama artinya adalah maksiat. Maka betapa banyak sahabat-sahabat Nabi tatkala dia sudah masuk ke dalam agama Islam, merubah nama-nama jahiliyah dengan nama-nama Islamiyah. Maka dirubahlah nama Al-As menjadi Abdullah, hambanya Allah. Ya, dan masih banyak sahabat-sahabat lainnya ya yang dirubah namanya sama Nabi. Ini menunjukkan bahwa merubah nama seseorang tatkala gramatikal secara bahasa tidak sesuai dengan syariat Islam, itu memang ada anjuran. Bahkan bukan hanya merubah nama, sampai hewan-hewan peliharaan Nabi pun Nabi kasih nama. Beliau punya peliharaan hewan kucing, dikasih nama hewan kucingnya. Beliau punya unta yang bagus, nurut sama majikan, dikasih nama juga untanya. Jadi mengasih nama atau merubah nama itu juga bagian daripada anjuran dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa Abdullah bin Amr bin As? Beliau adalah seorang keturunan bangsawan. Ayahnya yang bernama Amr bin As adalah orang termasuk orang kaya di kota Mekah kala itu, Pak. Namun Abdullah bin Amr bin As meskipun keturunan konglomerat, dia tidak silau dengan kekayaan harta yang dipunyai oleh orang tuanya. Tidak mau beliau bergelimang dengan kenikmatan dunia meskipun banyak itu hartanya. Beliau sedari kecil memang sudah memilih untuk menjadi orang yang sederhana. Beliau sedari kecil sudah mau menjadi orang yang zuhud, biasa aja mengambil dari perkara dunia tanpa melupakan hal yang utama, yakni dia bagaimana menjadi orang yang memiliki ilmu agama dan menjadi orang yang zuhud terhadap dunia. Terbukti hadirin Bapak Ibu, ternyata Abdullah bin Amr bin As ketika beliau masuk ke dalam agama Islam di tahun 7 Hijriah lebih duluan ketimbang dari masuk Islam ayahnya. Abdullah bin Amr bin As masuk ke dalam agama Islam menjadi bumerang di tengah keluarganya. Karena kala itu Islam dianggap sebagai agama rendahan. Karena pengikutnya mayoritas dari kaum para budak, Pak. Abdullah bin Amr bin As tidak tersilau dengan semua itu. Beliau pilih masuk ke dalam agama Islam. Akhirnya dengan beliau masuk ke dalam agama Islam, sedikit demi sedikit mulai ngajak di ayahnya. Ayahnya dapat hidayah dari Allah di tahun yang berikutnya, tahun 8 Hijriah. Subhanallah. Hadirin Bapak Ibu, kala itu banyak sekali para sahabat yang mengira anak sama ayah itu dikira adik kakak. Karena begitu sangat mirip mukanya, kedua tidak terlalu jauh selisih umurnya. Berapa selisih umurnya antara Amr bin As dengan anaknya Abdullah? Ternyata selisihnya hanya 10 tahun doang. Berapa tahun? 10 tahun, kayak adik kakak. Berarti kalau 10 tahun selisihnya, ayahnya kala itu menikah, ya, menikah usia sekitar 11 tahunan atau 10 tahunan. Ya, 10 tahun
dia menikah, usia 11 tahun dia punya anak. Kalau zaman sekarang kan selisihnya 26 ya, 25, 30 tahun dengan anak yang pertama. Ini 10 tahun aja. Karena kala itu memang tradisi di sana tidak perlu menunggu umur yang dewasa. Kalaupun dia sudah cukup dari segi finansialnya, sudah ada juga calonnya, dan memang kala itu sering-seringnya dijodoh-jodohkan dengan keluarga konglomerat juga. Lahirlah Abdullah bin Amr bin As. Usia kecil beliau tidak terpukau dengan kekayaan keluarga. Langsung masuk ke dalam agama Islam. Masuknya Islam, beliau mendatangkan hidayah sehingga keluarganya sedikit demi sedikit masuk ke dalam agama Islam. Rasa zuhud yang dimiliki oleh Abdullah bin Amr bin As, kecintaan terhadap ilmu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hadir di tengah beliau sedang kecil saja, Pak. Namun tatkala beliau menjadi seorang remaja, ketika beliau sudah menikah, memiliki istri, menjadi orang yang dewasa, rasa zuhudnya beliau senantiasa kental, ada, hadir, walaupun beliau sudah punya keluarga. Sampai suatu hari bapaknya Amr bin As ini sudah tahu kebiasaan anaknya itu ketika masih remaja memang tiap malam selalu tahajud kepada Allah, Pak. Dan tiap hari dia nggak pernah tinggal puasa. Sehebat-hebatnya Nabi Daud, puasanya selang-seling, Pak. Hari ini puasa, besok enggak. Besoknya puasa, lusanya enggak. Tapi Abdullah bin Amr bin As ini ketika remaja, saking zuhudnya beliau, tidak terpukau dengan perhiasan-perhiasan dunia. Beliau sampai rela setiap hari berpuasa. Kecuali 5 waktu aja tuh yang beliau kagak puasa. Saat Idul Fitri, kedua saat Idul Adha, yang ketiga 3 hari Tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 dari bulan Dzulhijjah. Selebihnya beliau berpuasa. Begitu sangat luar biasa. Ketika beliau sudah berumah tangga, bapaknya nanya sama mantunya. Ibarat bahasa orang Cibinong, "Neng, gimana suami kamu?" "Aduh Bapak, saya tiap malam nggak pernah tidur bareng sama suami saya." "Emang kenapa?" "Suami saya dari setelah Isya fokus aja di musola, nggak pernah nyentuh-nyentuh saya. Dari habis Isya sampai datang subuh beliau ibadah sujud kepada Allah Ta'ala." "Oh begitu." "Iya." "Terus kalau tiap pagi suka ngasih sarapan apa enggak?" "Boro-boro gimana mau ngasih sarapan? Tiap pagi beliau mah itu sholat duha dan dalam keadaan puasa. Beliau nggak pernah sama sekali makan kalau waktu siang." "Oh begitu. Gimana wahai ayah?" "Ya udah, nanti ayah coba nanya dulu sama Rasulullah." Nah, dulu mah sumber informasinya masih ada, tempat bertanyanya ada. Nyamperlah sama Nabi. "Benar apa yang kamu ceritakan?" "Betul wahai Rasul." "Panggil anakmu Abdullah bin Amr kemari." Dipanggillah sama Nabi. Dia menceritakan percis dengan apa yang diceritakan oleh ayahnya. Apa akhirnya jawab Nabi? "Wahai Abdullah bin Amr bin As, inna li zaujatika haqqun alaika." Istrimu juga punya hak untuk kamu sampaikan, untuk kamu wajib, untuk kamu tunaikan. Bukan hanya memikirkan urusan kamu saja. Kurangin sholat malamnya, kasih hak untuk istrimu untuk hidup berdampingan dalam rumah tangga bersama kamu. Terus yang kedua, apakah benar kamu hampir setiap hari berpuasa? "Betul wahai Rasul." "Hai Abdullah bin Amr, sehebat-hebatnya Nabi Daud itu sehari puasa, besok enggak. Besoknya puasa, besoknya lagi enggak. Kamu Nabi juga bukan, tapi kenapa puasa setiap hari? Kuranginlah, biar kamu bisa mendapatkan hak juga dari istrimu." Maka Nabi akhirnya menganjurkan
kepada Abdullah bin Amr, nanti kalau udah makin tua kuranginlah puasanya, minimal dalam sebulan 3 hari, yaitu tanggal 13, 14, 15 dari setiap bulan Hijriyah. Itulah yang disebut dengan puasa apa? Ayyamul bid. Hai Abdullah, laksanakan 3 hari aja dalam sebulan kamu puasa. Di pertengahan tiap bulan-bulan Hijriyah, 3 hari engkau berpuasa, di mata Allah sama dengan 30 hari kamu telah berpuasa. Gimana caranya wahai Rasul? Likulli hasanatin bi asri amthaliha. Spesial untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1 hari kebaikan puasa yang kita lakukan sama dengan di mata Allah kita telah melaksanakan 10 hari puasa. Kalau 3 hari kita berpuasa, dikali 10 sama dengan 30 hari berpuasa. 30 hari sama dengan 1 bulan. Istiqomah tiap bulan 3 hari. Seakan-akan kita pahalanya mendapatkan 1 tahun. Semua kita gunakan itu waktu untuk berpuasa untuk Allah Subhanahu. Akhirnya beliau ngikutin sarannya Nabi. Akhirnya beliau tidak terus-terusan fokus dengan ibadahnya, tapi di situ ada hak duniawi untuk istrinya, untuk keluarganya. Inilah saking zuhudnya Abdullah bin Amr bin As, karena begitu sangat mendalami ajaran-ajaran Nabi, sampai lupa dengan waktu istirahatnya, sampai lupa waktu untuk istrinya, bahkan dia lupa waktu untuk anak-anaknya. Subhanallah. Apa itu suara kucing? Baik hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa kata Nabi? Hadisnya singkat namun maknanya begitu sangat padat. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Hadithun sahihun rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahihin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu, tidaklah sempurna keimanan ahadukum, salah satu di antara kalian. Jadi kita punya iman Bapak Ibu dikatakan gak sempurna, separuh doang, setengah doang. Sampai kapan kita akan dikatakan sempurna ini punya iman? Hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Sampai hawa nafsu kita itu tabaan mengikuti lima ji'tu bihi, terhadap ajaran yang dibawa sama Nabi. Ya. Sampai hawa nafsu kita bisa mengikuti ajaran yang dibawa sama Nabi. Pada pembahasan sebelumnya kan kita tidak dikatakan sempurna punya iman hatta akuna ahabba ilaihi mi waladihi wa waladihi wan nasi ajmain, kata Nabi. Sampai Nabi, aku, kata Nabi, lebih kau cintai daripada cintamu kepada orang tuamu, daripada kecintaanmu kepada anak-anakmu, daripada kecintaanmu kepada hartamu, bahkan daripada kecintaanmu kepada semua umat manusia. Baru sempurna keimanan kita. Itu baru level cinta. Tapi apalah cuma arti cinta kalau tidak dibuktikan dalam kehidupan yang nyata. Nabi dalam hadis yang berikutnya menyebutkan tidak sempurna keimanan kita kalau cuma bilang cinta aja. Sampai benar-benar kecintaan kita bisa mengikuti apa aja yang dibawa, diajarkan sama Nabi kepada kita, baru kita punya iman yang sempurna. Amin ya Rabbal. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Terkadang yang namanya hawa nafsu, Pak, pengennya yang serak doang dengan hati. Betul.
Ketika ada perintah dari Allah melalui lisan Rasulullah tidak sesuai, tidak serak dengan hati kita. Kadang manusia udah diselimutin oleh hawa nafsu, cari-cari pembenaran. Bagaimana itu menjadi serak dengan hati dia. Na'udzubillah. Bahkan terkadang sebaliknya. Yang namanya hawa nafsu nih, kalau seandainya dia itu suka terhadap sesuatu padahal itu dilarang oleh Allah lewat Rasulnya, cari-cari pembenaran. Bagaimana apa yang dia sukai itu menjadi halal, menjadi boleh dan ada kok hukumnya. Itu terkadang manusia kalau sudah diselimuti hawa nafsu mencari pembenaran, bagaimana yang tidak seret dengan hati dia, tidak selera dengan hawa nafsu dia, itu bisa dicari pembenaran sehingga menjadi seret menurut dia. Dan sebaliknya ketika dia sudah suka, cinta terhadap sesuatu padahal itu dilarang oleh agama, mencari pembenaran bagaimana itu menjadi sesuatu yang boleh juga secara agama. Ini sesat. Na'udzubillah. Ini banyak yang terjadi demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, apa sih yang disebut dengan hawa nafsu? Ini yang menjadi tantangan kita. Umat manusia menjadi mulia itu dibandingkan dengan makhluk yang lainnya karena dua perkara. Manusia bisa menjadi makhluk yang paling mulia dari malaikat sekalipun, Pak, karena oleh Allah diberikan dua ilham. Yang pertama, Allah berikan akal kepada kita untuk berpikir, memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus saya lakukan, mana yang harus saya tinggalkan, mana pahala yang besar, mana pahala yang kecil, mana yang mendatangkan manfaat, mana yang bisa mendatangkan madarat. Itu akal kita. Dengan akal yang Allah berikan kepada kita, kita bisa menambah pundi-pundi amal kebaikan kita. Dengan akal yang sudah Allah berikan kepada kita, kita pun akhirnya menjadi orang yang terhindar dari segala malapetaka dan hal-hal yang bisa mendatangkan murka. Apalagi akalnya diisi dengan akal ilmu agama, akal yang bisa mengundang hidayah petunjuk dari Allah Ta'ala, maka selamanya itu manusia akan berada dalam genggaman dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebatnya, tidak cukup hanya akal Allah berikan untuk memuliakan kita anak Adam umat manusia, tapi dalam satu waktu Allah juga dorong akalnya agar selalu istiqomah dalam kebaikan, terus dia fastabiqul khairat, meningkatkan kebaikan dengan yang namanya nafsu. Nafsu tentu nafsu yang baik-baik, nafsu yang bisa disetir oleh akal sehatnya, nafsu yang bisa diarahkan oleh ilmu agama dan keimanannya. Itu nafsu yang termasuk disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, illa ma rahima rabbi. Ini nafsu yang dicintai oleh Allah Ta'ala, mendorong manusia akhirnya untuk apa? Untuk meningkatkan amal kebaikan. Kalau kita diperintahkan oleh Allah dalam agama hanya yang wajib-wajib doang, puasa yang wajib-wajib doang, hanya puasa Ramadan doang, tapi karena kita punya dorongan nafsu, pengen nambah pahala puasa bukan yang wajib doang, ditambahlah puasa Senin dan Kamis. Betul. Ketika kita diperintahkan yang wajib-wajibnya doang dalam agama oleh Allah Ta'ala untuk berzakat, Pak, karena kita didorong nih akal oleh hawa nafsu yang mengarah kepada kebaikan. Saya pengen dapat pahala selain yang Allah wajibkan dari yang sunnah-sunnah juga, maka dia bersodakohlah dia. Dan masih banyak dorongan-dorongan nafsu yang bisa membuat kita akhirnya untuk meningkatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang sudah Allah siapkan untuk kita semua umat manusia. Itu hebatnya manusia. Ini kalau demikian adanya, manusia ini akan menjadi makhluk yang paling mulia dari malaikat sekalipun, Pak. Kenapa kok bisa demikian? Karena yang namanya malaikat hanya diberikan akal tanpa diberikan nafsu oleh Allah Ta'ala.
Ketika malaikat oleh Allah hanya diwajibkan untuk sujud kepada Allah, selamanya dia bersujud aja kepada Allah, dia nggak berani coba-coba pindah dengan kebaikan yang lainnya. Karena tidak ada hawa nafsu untuk berpindah-pindah kebaikan seperti kita. Atau misalnya malaikat diperintahkan oleh Allah, tugasnya untuk mencatat saja amal kebaikan semua umat manusia. Gak pernah dia protes sama Allah, ya Allah saya pengen ganti kerjaan, pengen sesekali saya istirahat dulu, cuti gitu kan. Kayak kita nih umat manusia. Malaikat tidak ada keinginan untuk makan, tidak ada keinginan untuk istirahat karena lelah dengan kerjaan. Tapi umat manusia dari satu kebaikan tatkala kita bosan melakukannya, beralih dengan kebaikan yang sama atau lebih daripadanya, bertambah lagi kebaikannya. Bertambah lagi kebaikannya. Itulah pentingnya hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Subhanallah. Tapi hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hawa nafsu ini bahayanya yang kedua. Kalau seandainya tidak bisa disetir oleh akal sehat kita, hawa nafsu ini kalau dibiarkan dia merajalela, menguasai bahkan akal sehat kita, menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam Quran, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau manusia akal sehatnya sudah dikalahkan oleh hawa nafsunya, hawa nafsu la'ammaratun bisu, yang selalu mendorong, mengajak, menarik umat manusia ke dalam jurang kenistaan dan keburukan, maka kata Allah, dia itu kal an'am, seperti akan menjadi binatang, balhum adol, bahkan jauh akan lebih hina dari binatang sekalipun itu, Pak. Kalau dia sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, na'udzu. Sejahat-jahatnya king of the jungle itu singa. Saat lapar gak mungkin dia makan anak kandungnya. Tapi sejahat-jahatnya manusia, kalau sudah hilang akal sehatnya, diselimuti dirinya oleh hawa nafsunya, jangankan orang lain, anak kandungnya sendiri dia akan basmi, dia akan habiskan kalau itu bisa mengganggu kenyamanan dia. Na'udzu. Banyak sudah yang terjadi, Pak. Ini karena sudah hilang akal sehatnya. Dia berkata dan bertindak bukan lagi bersumber dari akalnya, tapi sudah diselimuti oleh hawa nafsu yang tadi sumbernya dari setan, laknatullah alaih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kenapa? Karena tadi lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia oleh Allah diberikan hati, tapi dia nggak punya perasaan. Nggak pandang dia itu saudaranya, nggak pandang dia itu anaknya, bahkan nggak pandang itu dia orang tuanya. Kalau sudah menyakiti hatinya, kalau sudah menggagalkan rencananya, sikat juga pada akhirnya. Ini banyak. Gara-gara harta warisan, gak ngelihat dia empoknya, sikat. Gara-gara gak dikasih uang jajan, akhirnya ibunya dibakar sama anak. Ada. Bahkan ada, gara-gara dia nafsu sama perempuan, anak kandungnya yang perempuan, dia zinahin, Pak. Banyak sudah terjadi sekarang di media sosial. Orang-orang yang sudah diselimuti oleh hawa nafsunya, dia bertindak bukan berdasarkan dari akal sehatnya. Dia punya hati tapi tidak punya perasaan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata tapi tidak bisa melihat kebaikan. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dia dikasih oleh Allah telinga untuk mendengar, tapi dia nggak bisa mendengarkan kebaikan. Orang yang seperti ini laksana seperti binatang. Na'udzu. Maka inilah bukan seorang mukmin yang sejati.
orang yang selalu diperbudak oleh hawa nafsunya, maka mereka bukan mukmin yang sejati. Kapan mukmin itu dikatakan sebagai orang yang beriman sejati di hadapan Allah Ta'ala? Sampai nih kita punya hawa nafsu yang Allah sudah ilhamkan sama kita, mampu lurus mengikuti apa yang sudah Allah perintahkan dalam Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itulah pentingnya kita hadir di majlis ilmu. Kita perlunya hadir selalu bergabung sama siapa? Dengan orang-orang yang berilmu dan orang yang paham agama. Agar apa? Bisa menjadi rem terhadap hawa nafsu kita. Terkadang yang namanya hawa nafsu, Pak, memang sudah fitrah Allah berikan nama kita. Bahkan sampai kalau kita mengikuti keinginan hawa nafsu, gak pernah akan ada habisnya. Gak pernah akan ada puasnya. Gak pernah akan ada kenyangnya. Maka kita selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsa wa min nafsin la tasba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah. Lindungi hamba dari ilmu yang aku pelajari, yang aku ajarkan tidak bermanfaat. Tuh yang pertama minta. Yang kedua, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang gak pernah konsen, gak pernah khusyuk, ngelamun mulu, gak pernah fokus. Diajak ngobrol kemana-mana pikirannya. Kacau ini. Dan yang ketiga kita minta sama Allah, wa min nafsin la tasba, dari jiwa hawa nafsu yang gak pernah kenyang, gak pernah puas, tamak terus terhadap perkara dunia. Ini bahaya. Kalau sudah tamak, dia gak pernah kenyang, gak pernah puas dengan apa yang dia sudah dapatkan. Bahaya. Orang yang seperti ini nanti pada akhirnya mati dalam keadaan dia sedang tamak. Na'udzu, banyak yang terjadi. Sampai Nabi SAW menggambarkan dalam hadisnya, "Lau kana libni Adam wadiyani min malin, labtagau salisan." Kalau nih kita umat manusia anak Adam punya dua lembah dan isinya dalam lembah itu adalah harta semuanya. Apakah cukup dengan dua lembah isinya harta semua? Lah, tidak. Wabtagau salisan, dia mengharapkan untuk punya 3 lembah. Ketika 3 lembah dia punya, isi dari lembah ke lembah itu harta semuanya. Apakah dia akan merasa puas, Pak? Kagak. Labtagau robian, dia pasti masih berharap punya 1 lembah lagi yang keempat isinya harta semua. Terus sampai kapan kalau begitu dia bakal kenyang? Sampai kapan nih manusia bakal puas? Wala yamla'u jawfa ibni adama illa turab, kata Nabi. Dan tidak ada hal yang bisa untuk memenuhi mulutnya anak Adam dari harta dunia illa turab, kecuali tanah. Maksudnya apa? Mati aja sekalian baru selesai, tamat. Tidak lagi dia menginginkan perkara-perkara dunia. Na'udzu, itulah hawa nafsu kalau tidak dibingkai dengan ilmu agama. Hawa nafsu kalau tidak diarahkan dengan akal sehat kita, membabi buta sudah pikiran kita, membabi buta sudah tindakan kita, karena dikuasai oleh hawa nafsu. Na'udzu, ini orang yang lemah. Ya, sekalipun dia kuat dari ototnya, kuat dari cara berpikirnya, tapi kalau dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, ini orang lemah, kata Nabi. Kata Nabi, laisa sadidu bisur'ah, innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang kuat bukan mereka yang jago dalam bergulat. Orang kuat bukanlah mereka yang ototnya kuat. Tapi orang yang kuat adalah orang yang kuat mengendalikan hawa nafsunya tatkala berada dalam puncaknya. Dia mau melakukan sesuatu dengan dorongan hawa nafsunya. Iman hadir, ilmu hadir, kagak jadi dia lakukan. Ini sebenarnya orang yang kuat. Amin ya rabbal alamin. Ini luar biasa.
Ya. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu Allah sudah jelaskan dalam Al-Qur'an, syahwat kita untuk cinta, suka, memiliki sesuatu memang sudah menjadi apa? Fitrah manusia. Betul, memang tidak bisa dihindari, Pak. Kita senang sama harta, memang fitrah kita. Kita senang sama perhiasan, fitrah kita. Kita senang dengan kemewahan, memang fitrah manusia. Kita cinta senang sama perempuan, fitrah manusia. Allah berfirman dalam Ali Imran ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal baninal wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Sudah menjadi fitrah. Kata Allah apa? Zuyyina, telah dihiasi, dibuat senang, dibuat tenang, dibuat suka, linnasi, terhadap manusia apa? Hubbus syahwat, cinta terhadap syahwat. Syahwat apa aja? Syahwat itu bisa, yang pertama syahwat seksual, fitrah manusia. Yang kedua syahwat keinginan terhadap harta. Yang ketiga syahwat yang ada dalam diri manusia, syahwat terhadap kedudukan sama jabatan. Syahwat terhadap apa? Syahwat oleh Allah sudah dihiasi dalam diri manusia rasa popularitas untuk menjadi orang yang ternama. Syahwat apa? Dan syahwat-syahwat lainnya yang tidak disebutkan, memang itu menjadi fitrah manusia hidup di alam dunia. Ya, termasuk syahwat minan nisa, dari perempuan. Maka agama hadir memberikan solusi kepada kita untuk menghalalkan bagaimana menjadi halal kita tidak berdosa punya syahwat terhadap perempuan lewat jalur yang disebut dengan akdun nikah. Menjadi halal, bahkan bernilai ibadah. Tuh. Wal banin, syahwat terhadap keturunan. Nggak boleh dengan cara berzinahan. Nggak boleh dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam ajaran agama. Maka lewat jalur nikah, akhirnya kita bisa mencintai berlebihan terhadap istri kita. Lewat akdun nikah, kita bisa merancang rumah tangga dan punya keturunan. Wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, punya harta yang banyak tadi, mau baik emas ataupun perak, ini syahwat kita. Wal khailil musawwamah, dan apa? Dan kendaraan yang luar biasa, perkebunan, persawahan, harta benda dan hewan ternak, itu semua masih normal, kita punya harapan. Tapi yang berbahaya hadirin, kalau seandainya ini sudah menjadi ambisi utama, kalau ini sudah menjadi prioritas utama kita kerjakan di alam dunia, ini berbahaya, bakal membutakan mata dan pikiran kita. Kalau sudah dia tamak terhadap ini semua, kalau seandainya dia sudah lagi buta terhadap ini semua, menjadi ambisi utama dia hidup di alam dunia, akhirnya dia akan menghalalkan segala macam cara. Dia akan membolehkan apa aja yang dilarang untuk dia. Dia tidak pikirkan itu semua. Yang penting dia pikirkan bagaimana perutnya dia kenyang, bagaimana hatinya dia senang. Ini orang kalau sudah dibutakan oleh ambisi-ambisi dunia. Na'udzubillah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dihindarkan dari hal-hal yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita ingin punya iman yang sempurna. Kita ingin menjadi mukmin yang sejati di hadapan Allah Ta'ala. Ayo, sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah,
nih kita punya hawa nafsu manusia, yuk kita arahkan, yuk kita setir untuk bagaimana hawa nafsu ini tidak membabi buta, bahkan bagaimana hawa nafsu menjadi nilai positif, mendorong kita ini hawa nafsu, mendorong akal sehat kita untuk terus istiqomah dan bahkan melakukan berbagai macam kebaikan yang bisa mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka di dalam Quran surah An-Nazi'at Allah sudah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut sama Allah, wanahan nafsa, dan nahan hawa nafsunya untuk tidak terjerumus ke dalam hawa nafsu yang durjana, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga itu pasti tempat kembali kita. Itu hawa nafsu. Iblis kenapa oleh Allah dia diturunkan dari surga, diharamkan oleh Allah untuk tinggal di dalam surga? Itu bermuara karena kesombongannya, keangkuhannya untuk tidak mau menyembah dan bersujud kepada Nabi Adam. Itu semua awalnya dari apa? Dari hawa nafsu. Hawa nafsu yang ingin mengatakan bahwa dia lebih mulia daripada Adam. Ciptaan dia dari api, Adam dari tanah. Kenapa saya yang lebih mulia yang harus sujud sama Adam? Bukankah dia yang lebih rendah daripada saya yang harus sujud? Bukankah dia pendatang yang harusnya dia sujud kepada saya yang lebih lama tinggal di surga? Itulah hawa nafsu yang mendorong dia untuk ujub di mata Allah Ta'ala. Itulah hawa nafsu yang mendorong dia untuk menjadi orang yang takabur di hadapan Allah Ta'ala. Akhirnya diusir dari surga, karena surga tidak bisa ditempati oleh orang-orang yang dirinya dikuasai oleh hawa nafsu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah kita pentingnya punya hawa nafsu. Untuk bisa menyetirnya, untuk bisa mengendalikannya, maka kita harus selalu dekat dengan orang-orang yang bisa mengingatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, alhamdulillah, kalau dekat sama si fulan, pengennya tuh rasanya ingin aja zikir sama Allah. Kalau dekat sama si fulan, ya Allah, alhamdulillah, pengennya itu saya ikut puasa aja. Kalau dekat sama si fulan, ya Allah, pengennya tuh punya omongan hati-hati kalau bertutur kata. Nah, itulah hal-hal yang bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Yang kedua, bagaimana Pak Ustadz kita caranya supaya kita punya hawa nafsu ini kita bisa atur, kita bisa kendalikan? Maka yang kedua, taqarrubun ilallahi ta'ala. Banyak kita mendekatkan diri kepada Allah. Lewat apa saya mendekatkan dirinya? Ya, bisa juga lewat berdoa. Bisa juga dengan lewat banyak sujud dalam sholat kita. Yang ketiga, apa yang bisa mengendalikan hawa nafsu kita, Pak? Sehingga hawa nafsu kita termasuk illa ma rahima rabbi, yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, zikrullah. Banyak berzikir kepada Allah. Apa sih arti zikir itu, Pak? Menghadirkan sesuatu ke dalam hati kita. Ketika kata zikir kita sandarkan dengan lafaz Allah menjadi zikrullah, berarti menghadirkan Allah dalam sanubari hati kita. Ketika kita sudah mampu dalam aktivitas kita menghadirkan asmanya Allah, menghadirkan kemegahannya Allah, menghadirkan kekuasaannya Allah dalam hati kita, sudah barang pasti Allah akan menyertai kehidupan kita. Kita bertutur kata sumbernya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertindak tanduk dalam kehidupan kita, insya Allah tindak tanduknya kita atas rekomendasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya niatan sudah dalam hati kita, niatan itu sumbernya informasi datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kenapa? Karena dia selalu zikrullah, menghadirkan Allah dalam sanubari hati kita. Apa zikir yang harus saya baca Pak Ustadz? Apa saja yang Bapak itu enak bacanya, yang Bapak di situ tahu artinya, di situ Bapak merasa nyaman dengan zikir itu, istiqomahin. Misalnya dengan istighfar, boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Astagfirullahaladzim. Kita lupa astagfirullahaladzim. Kita lalai astagfirullahaladzim. Atau bisa dengan sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Diucapkan boleh, dalam hati juga boleh. Itulah amalan zikir yang tidak melulu mesti diucapkan, tapi kalaupun tidak diucapkan, hati terus berzikir, itu juga luar biasa. Nah ini langkah yang ketiga, agar hati kita selalu istiqomah, hawa nafsu kita selalu terarah dengan keimanan dan akal sehat kita, maka sering-seringnya kita berzikir. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, bagaimana caranya nih kita bisa punya nafsu dikendalikan, kita punya hawa nafsu bisa disetir, bagaimana akal sehat kita yang mendominasi dalam hidup kita. Yang ketiga, kasratus shaum. Apa artinya? Perbanyak puasa. Jangan seperti Abdullah bin Amr bin As tiap hari. Levelnya kita mah masih level biasa-biasa aja. Nanti istri kita kalau ngasih nasi uduk tiap pagi repot juga, nggak dimakan sama kita. Ngasih kopi kagak diminum sama kita. Iya, mau kerja lemas nanti kita kalau tiap hari puasa. Ya kalau mampu alhamdulillah, tidak ada yang terganggu alhamdulillah. Ya minimal ikutinlah Nabi Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Tuh, Pak Agus bisa begitu? Insya Allah bakal bisa ya. Nah, kasratus shaum, perbanyak puasa. Kalaupun kita nggak bisa puasa Nabi Daud, Pak, tadi puasa Ayyamul Bid. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 dari kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Bukan 13, 14, 15 Desember. Sekarang nih 13 deh. Ya, bukan. Tapi ngitungnya kalender Hijriah. Kenapa itu Pak Ustadz? Karena puasa di Ayyamul Bid dianggap satu hari seperti 10 hari. 3 hari berarti 30 hari. 30 hari sama dengan 1 bulan. Tiap bulan istiqomah selama 12 bulan kita kerjakan, dari Muharram sampai Dzulhijjah, maka kita seolah berpuasa sepanjang tahun. Amin ya Rabbal alamin. Kenapa harus puasa Pak Ustadz? Caranya untuk mengendalikan hawa nafsu. Karena dengan berpuasa bisa menurunkan tensi syahwat kita terhadap dunia dan segala bentuk kemegahannya. Menurunkan ambisi kita, tensi apalagi itu, tamak kita terhadap dunia ternyata ada pada puasa. Ayo coba saat bulan Ramadan. Ya, terarah semua kita nih, punya akal, punya nafsu gara-gara puasa, subhanallah. Bahkan meningkat kebaikan kita dengan berpuasa kita di bulan Ramadan. Coba terawih, ada yang 8, ada yang 20 rakaat. Coba selain bulan Ramadan, mampu nggak 20 rakaat kita sholat? Pak, mampu nggak? Ayolah, ada nggak jamaah Ar-Rahman setelah sholat Isya 20 rakaat dia lanjut sendirian di masjid sholat di luar Ramadan? Ada nggak yang mampu? Yakin sepertinya untuk level kita mah belum ada yang siap, kecuali hanya bulan Kenapa? Karena dorongan puasa. Yang kedua, coba bahkan nggak cukup hanya sholat terawih. Besok sebelum dia makan sahur, Pak, sholat malam juga. Ayo di luar Ramadan, pertanyaannya, kita tiap hari sebelum sahur jam 3, mampu nggak sholat tahajud tiap malam? Roman-romannya seperti kita mah jarang-jarang tahajudnya. Iya Pak ya. Kemudian baca Quran, coba subhanallah, ada yang 4 kali khotam kalau Ramadan saya absen itu. Nggak santri, nggak jamaah bapak-bapak. Ada yang 5 kali balik khotam dia baca Al-Quran di bulan Ramadan.
Siang baca, pagi baca, malam dia baca, bahkan rela bergadangan semalam menunggu sahur dengan dia tadarus baca Kenapa? Dorongan puasa. Nggak ada keinginan yang aneh-aneh itu, Pak. Kalau sedang bulan puasa. Karena itulah keutamaan daripada puasa, bisa menyetir kita, bisa menurunkan tensi syahwat kita terhadap dunia dan segala gemerlapnya itu, sehingga kita pengennya hawanya ibadah, pengennya hawanya dekat sama Allah. Itulah puasa. Apalagi sisi lain dari keutamaan kita berpuasa, kita dengan lapar itu akhirnya berpikirnya kan sederhana. Ya, gaya hidup kita yang serba mewah biasanya dengan kita dibasmi dengan puasa, jadi keinginan yang mewah-mewah itu nggak ada. Oh ya Allah, lapar banget. Jadi berharapnya hanya satu, bagaimana terisi perut dengan minum air putih aja, dengan lontong dan gorengan, kelar, sudah keinginan tidak ada lagi, kita mikirin yang lain-lain, Pak. Itulah hikmahnya puasa. Tensi tamak kita terhadap dunia kagak ada. Maka bagaimana puasa yang Allah wajibkan kepada kita tidak hanya saat Ramadan aja. Ramadan puasa setahun sekali. Hanya bulan-bulan lainnya kagak. Pantas nafsu banget. Pantas ambisi banget. Pantas tamak banget. Enggak pernah sih hawa nafsunya diajak puasa. Tuh ya Pak ya. Kemudian yang kelima, bagaimana Pak Ustadz caranya kita bisa mengendalikan nih punya hawa nafsu? Yang kelima, deketin orang-orang lemah. Deketin orang-orang yang sedang kena musibah. Datang ke rumah sakit takziah, datangin orang sakit. Kita sowan sama orang-orang lemah. Tuh, apalagi saudara kita kalau lihat di YouTube, lihat di berita, di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, informasi dari BNPB hari Kamis kemarin saya baca yang meninggal sudah terdeteksi ada 990 orang. Gak tahu sekarang ada berapa Pak Haji. Ada 1000 mungkin bisa jadi. Yang hilang-hilang lebih dari 300 orang yang belum diketahui. Yang luka-luka lebih dari 3.200 orang. Rumah mereka, kendaraan mereka, pakaian mereka sudah kagak ada. Coba ketika kita melihat, menyaksikan bagaimana mereka, di situ akan membuat kita menjadi orang yang hidup berpola sederhana, bahkan ingin membantu kekurangan mereka. Subhanallah, hanya orang galang donasi di mana-mana. Ya, itu pentingnya kita untuk selalu dekat sama orang-orang yang lemah, orang-orang yang sedang terkena musibah. Sehingga membuat kita selalu bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Saya di Cibinong ini alhamdulillah meskipun hujan deras, angin puting beliung ya, petir gelegar di mana-mana, alhamdulillah, nggak sampai hanyut rumah saya. Betul. Tuh di situ akhirnya kita selalu punya rasa syukur kepada Allah. Kalau dalam perkara dunia ngelihatnya orang yang megah dari kita, orang yang lebih mewah dari kita, wah dia punya mobil sudah ganti. Dulu masih Kaila, sekarang sudah mobilnya mobil Ras. Ras kemarin dia punya, sekarang sudah ganti. Sama mobil apa? Fortuner. Udah miliaran dia sudah punya. Akhirnya menjadi ambisi kita. Saya juga besok mau ganti kendaraan. Kalau perkara dunia ngelihat ilaman huwa fauqakum, melihat kepada orang yang lebih atas dari kita, yang ada ambisi, yang ada tamak, kita nggak pernah puas tanpa melihat penghasilan dan kepunyaan yang kita punya. Tapi kalau dalam urusan agama, baru tuh lihat kepada orang yang lebih dari kita. Ini mah kadang manusia kalau sudah tamak ngelihatnya sebaliknya Pak. Urusan agama aja diremehin. Urusan agama aja dientengin. Ya, guru ngaji doang, udah kasih dah 10.000 sebulan. Udah gitu masih diungkit-ungkit 10.000 juga. Besok kalau ditagih lagi, gua pindah nggak mau ngaji sama si Ustadz A. Dipintain mulu duit 10.000. Lah, elah untuk agama ngaji tiap hari, sekali ngaji 2 jam. Giliran untuk perkara-perkara selain agama 200.000 sehari juga dia jabanin.
Ini bahaya yang mindsetnya begini, Pak. Kata Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tajdiru nikmatallahi alaikum. Dalam perkara dunia, lihat kepada orang yang lebih lemah dari kita, orang yang lebih rendah daripada kita, orang yang sedang terkena musibah di samping kita. Di situ kita akan hadir yang namanya rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Tuh yang kelima, ya, solusinya tawaran agama adalah deketin orang-orang lemah dan yang sedang terkena musibah. Kemudian yang berikutnya adalah selalu hadir fi majalisil ilmi wa majalisid dzikri. Nih seperti ini. Kita selalu hadir di majlis-majlis zikir. Ya, supaya kita selalu terbawa zikir sama Allah. Hadir selalu di majlis-majlis pengajian, majlis ilmu yang bisa mengingatkan hati kita kepada Allah. Ya, walaupun seminggu sekali, walaupun bahkan mungkin sebulan sekali, tapi kita sempatkan hadir. Bahkan kata Imam Ghazali ini, kalau punya hati kita nggak pernah mendapatkan pencerahan siraman ilmu agama, siraman rohani, maka ibarat tanah dia akan menjadi tandus. Bagaimana bisa menyuburkan tanaman? Yang ada tanaman dibuat layu bahkan mati kalau ternyata tanahnya tandus dan gersang. Sama kita punya hati, kata Imam Ghazali. Kalau kita punya hati nggak pernah disirami dengan ilmu agama, disirami dengan nasihat-nasihat agama, maka hati kita bakal tandus alias kasar. Susah sudah menerima masukan dari Allah Ta'ala. Susah ya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasar dia punya hati, nggak peduli, nggak punya perasaan. Pada akhirnya tadi akan mewariskan orang-orang yang akan dikuasai oleh hawa nafsunya. Na'udzu hadir di pengajian. Ya, ada majlis zikir, hadir kita untuk supaya tenang nih punya hati. Karena Allah yang sudah menjamin ketenangan kita. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, kata Allah, dengan berzikir akan membuat hati kita menjadi tenang. Tuh zikir. Ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ya, supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu, ya, maka kita harus sering-sering menyibukkan diri kita nih saat kita ada kosong dengan hal-hal yang positif. Ya, menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif. Dengan apa? Ya, jangan sampai dibiarkan pikiran ini kosong. Kalau pikiran kosong, ya dirasuki setan, dirasuki hawa nafsu, udah. Ya, tapi ya dipakai misalnya hal-hal yang lain yang bisa membuat kita tidak berpikiran yang jelek, misalkan dengan berolahraga. Ya, kita punya ada waktu, kita sempatkan untuk silaturahmi, ya, dengan saudara dan lain sebagainya. Silahkan, apalagi olahraga, ya kan, di samping juga sehat, ya, kita juga mentalnya juga ikut sehat. Nah, bahkan kata para ulama, al-aqlus salimu fil jismis salimi. Akal yang sehat terdapat pada jiwa yang sehat, yang kuat. Bagaimana jiwa bakal sehat, badan kita bakal kuat kalau enggak sering olahraga. Kerjaannya molor melulu. Habis madang molor. Iya, sambil senderan, minum kopi, tidur lagi. Kalau kita tidur melulu, ya enggak pernah gerak badan kita. Bagaimana kita mau berpikir-pikir yang positif dan baik-baik? Insya Allah kalau kita sering mengolahraga kita, mengolah jasad kita, akan termasuk sehat juga kita punya mental dan akal. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah taklim kita, pesan-pesan Nabi luar biasa kepada kita untuk kita memiliki iman yang sempurna, tidak hanya sebatas cinta di lisan kita saja, tapi bagaimana hawa nafsu kita arahkan untuk mengikuti ajaran-ajaran Nabi. Terakhir hadirin Bapak Ibu, mari sebagai wujud peduli kita doakan untuk saudara-saudari kita yang sedang terkena musibah di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ya, ayo kita sama-sama doakan semoga ya Allah
Allah ganti segala kerugian-kerugian yang menimpa mereka dengan kebaikan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, segera angkat musibah yang menimpa mereka. Ya Allah, berikanlah ketabahan, kesabaran kepada mereka. Berikanlah kekuatan dan kemudahan untuk para dermawan, orang-orang yang membantu lewat tenaganya, lewat fisiknya, lewat hartanya, lewat makanannya. Semoga semua kebaikan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا رحيم اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبحق من أنزل عليه الفاتحة يا فارج الهم فرج همومنا وكاشف الغم اكشف همومنا ويا من لعباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم اللهم ادفع عنا البلاء يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.